kau belum ada pengertianmu mengenai ketuhanan Muhammad. Itu baru-baru akhir-akhir ini aja kau punya itu. Fokus Karena dulu. kau itu kan anak didikku. Fokus dulu, jangan masalah ketuhanan Muhammad dulu. Fokus dulu, yang saya tidak mengaku Yesus Tuhan. Ya sudah, kan itu aku bilang yang sama Nandar. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi menjelang siang ini, saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Rudy Yohannes versus si siapa Edis ya. Lucu nih kamu simin debatnya dan berputar-putar nih macam gangsing. Baik kamu simin, demikian videonya. Dikatakan Ya, diskusi begini, aturan main di sini itu tidak boleh membungkam hak seseorang untuk bicara. Tidak boleh timpa-timpaan suara. Nah, tidak boleh main turun-turunkan seperti di channelmu. Di channelmu kalau orang berbeda dikit sama kau langsung kau turunkan. Banyak kali cakap kau. Lu memang itu juga faktanya. Ya, alasan kau online gini-gini. Apa kita buat kode untuk bergantian berbicara biar jangan timpa-timpaan? Saling dewasa aja kita, saling dewasa. Diskusi yang dewasa. Silakan. Apa pertanyaanmu? Kamu mengatakan bahwa saya tidak mengakui bahwa Yesus Tuhan, betul? Ya, buktikan. Oke. Dasarnya adalah video waktu saya debat dengan Nandar. Oke, satu-satu dulu. Kenapa kamu mengatakan kepada saya bahwasanya saya tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Tahu nggak kamu apa konteksnya pada waktu itu? Konteksnya pada waktu itu kau sedang berdiskusi dengan si Nandar, dia bertanya apakah Yesus itu Tuhan. Dan waktu itu kau belum ada pengertianmu mengenai ketuhanan Muhammad. Itu baru-baru akhir-akhir ini aja kau punya itu. Fokus karena dulu. Kau itu kan anak didikku. Fokus dulu, jangan masalah ketuhanan Muhammad dulu. Fokus dulu, yang saya tidak mengaku Yesus Tuhan. Ya sudah, kan itu aku bilang yang sama Nandar. Oke, baik. Saya balik dulu kamera saya ya. Saya balik. Baliklah. Oke, begini, Rudy. Bentar. Begini. Jadi, kalau misalnya kau perhatikan video itu, di situ kan ada kata-kata begini. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat, itu sebenarnya ada konteksnya. Kenapa saya bilang kalau dipaksa? Karena begini, konteksnya begini. Nih, saya balikan dulu kamera saya. Kau pun nanti akan saya paksa untuk mengatakan singkat. Baik. Saya akan bacakan. Oke. Lihat ini Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-22. Tapi sebelum ke-22, supaya tidak kehilangan konteks kita bahas mulai dari ayat 21 ya. Oke, sudah siap sang debater? Sudah. Oke. Dan ketika genap 8 hari, ia harus disunatkan. Siapa ia di sini? Yesus. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk diserahkannya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di sini adalah Yesus? Ya. Jadi Yesus diserahkan kepada Yesus?
Ya. Ah, makanya saya bilang dia ini oones. Dia sering menghina Mikana, padahal dia ini sebenarnya mbahnya Mikana. Oke. Begini, kujelaskan. Kau pernah baca Yesaya 55 ayat 11? Enggak, jangan Kita pindah ke buka. situ dulu. Menurutmu Loh. Yesus diserahkan kepada Oh, Tuhan, jangan Yesus diserahkan pindah. kepada dirinya Dan sendiri. sekarang Tuhan kembali kepada Tuhan. Tuhan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kan itu mau kau sangkal dari aku kan? Sebentar. Oke. Sebentar. Sementara Yesus itu adalah firman yang diserahkan kepada Bapa. Kan ini Tritunggal ini. Oke, Kita jadi bicara Yesus Tritunggal. menurutmu Tuhan Yesus, bayi Tuhan Yesus yang disunat umur 8 hari diserahkan kepada Yesus. Nah, sementara kau dalam konteks bicara barusan, Tuhan Yesus kau bilang. Ya sudah, jelas Tuhan diserahkan kepada Tuhan, apa yang salah? Iya, berarti Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri. Ya nggak masalah kepada Bapa. Nah, makanya aku bilang mereka-mereka ini oones. Ngaku Tritunggal, tapi pahamnya oones. Kok pahamnya ones, makanya aku bilang sama kau, kita baca dulu Yesaya 53. Sabar ya, aku buka dulu Yesaya. Loh, kok nggak bisa ke Yesaya? Ya, silakan. Tadi makanya kok orangnya lidahmu bercabang. Di awal kau bilang apa? Tidak boleh membelenggu, tidak boleh membungkam. Oke, silakan. Kita kasih dia kesempatan daripada dia nangis nanti teman-teman. Oke. Daripada dia mewek-mewek ngadu sama Mikana nanti. Nah, silakan. Mana pernah aku ngadu sama Mikana? Kita berdiskusi. Makanya aku bilang pahammu tidak jauh beda dengan Mikana. Kalian ini adalah orang-orang yang mengaku Tritunggal, tapi paham kalian ini oones. Jangan panik. Silakan. Nanti ku jelaskan. Kau kan tidak ngerti Tritunggal. Yang kau ngerti itu Triteos. Silakan. Tunggu ya. Bentar ya. Oh, sorry. 55. Bentar. Ayat. Udah lama aku nggak debat ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Paham gak kau? Jadi Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Apakah dia itu bukan Tuhan? Kalau kau mengatakan firman Tuhan bukan Tuhan. Ya Kapan saya bilang firman Tuhan bukan Tuhan? Nah, berarti firman Tuhan adalah Tuhan kan? Betul. Ya sudah. Gimana sih? Nah, Berarti makanya ini yang ku bilang. Makanya kau itu belum levelku. Dengar. Firman Tuhan adalah Tuhan, makanya ku bilang Tuhan itu adalah sebuah gelar. Kalau di dalam bahasa aslinya, kata itu tulisannya bukan Tuhan, bukan itu dalam bahasa aslinya. Dalam bahasa aslinya itu kurios. Kurios kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi Lord. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Tuan atau Tuhan. Dasar kau mana mengatakan itu? Coba. Baik. Saya akan tampilkan. Jadi menurutmu intinya Yesus diserahkan kepada dirinya sendiri ya? Tunjukkan dulu dasarmu, jangan kemana-mana. Oke, baik, saya tunjukkan. Misalnya di dalam Yohanes 13 ayat 13 ya. Bahwa Yesus mengatakan memang akulah guru dan Tuhan. Masalahnya Tuhan Yesus itu tidak ngomong dalam bahasa Indonesia. Nih. Yohanes 13 ayat 13. Kan saya sudah bilang Rudi Yohanes ini sebenarnya oones, bahkan dia udah akut oonesnya. Halo tidak usah kemana-mana dulu, santai kau. Oke, baik, saya balik lagi kamera saya ya. Baliklah. Oke, kelihatannya di sini ya, ayat yang 13. Bentar, bacakan. Oke, kamu, ini kata Tuhan Yesus nih, kamu menyebut aku guru dan juga Tuhan. Kita cek bahasa aslinya. Oke. Di dalam bahasa Inggrisnya di sini kata per kata you, kamu, call, memanggil, aku, me, teacher, and Lord. Nah, kata Lord ini kalau kita lihat bahasa aslinya
So, sabar. Agak sedikit lemot. Nah ini. Kurios. Kurios. Apa arti kurios itu? Master. Guru. Lord. Pemilik. Tuan. Owners. Sang empunya. Yang mengatur. Yang mengendalikan. Pak. Tuan. Itu maksudnya. Nah. Kata Lord yang diterjemahkan kepada Yesus karena jabatan dia di muka bumi. Jabatan dia juga sebagai Tuan atau Lord atau Tuhan bahasa Indonesianya atau Gusti bahasa Jawanya. Nah, Bapa di sorga dia juga punya kekuatan itu, jabatan untuk memerintah. Karena kepadanya kita harus taat dan patuh. Tetapi Lord yang ditujukan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, makanya saya bilang ketika saya berdiskusi dengan Nandar itu dan juga kalian juga orang-orang Islam mengatakan Yesus itu Tuhan. Jangan lari ke Nandar, jangan lari ke Nandar. Itu konteks diskusinya saya dengan Nandar. Enggak. Sekarang saya tanya dulu kau. Bisa enggak Kurios itu bersanding menjadi Theos? Bisa. Nah, kalau bisa apa lagi? Ya tetapi itu beda. Hakim-hakim pun bisa dipanggil sebagai Theos. Musa pun dipanggil sebagai Theos. Oke. Sekarang kita buka Lukas 2 ayat 11. Silakan. Ini di Lukas 2 ayat 11. Nah, dibilang begini ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Asal katanya tetap Kurios ya. Iya, kata Tuhan di situ maksudnya adalah Sang Mesias. Kurios. Kurios. Kan? Kalau kau oke ya. Oke, sekarang kita buka Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan. Tidak ada juru selamat selain daripadaku. Tuhan di situ bukan Kurios. Itu bukan Kurios. Nah, itu berarti dia selain kalau dia dimasukkan menjadi Kurios, artinya dia Tuhan dari segala Tuhan. Ngerti kau? Makanya di Matius 4, ketika dia dicobai oleh iblis, maka malaikat melayani dia. Tuannya para malaikat siapa? Begini, makanya bagusan gini aja lah. Daripada kita debat, bagusan kau berguru lah sama aku. Kau nggak pantas debat sama aku, berguru kau cocoknya. Gini, dengarkan. Makanya buat dulu. Kau jelaskan dulu hubungan antara Yesaya 11 dengan apa tadi itu? Saya akan bukakan. 2 ayat 11. Coba aku ingin Saya akan bukakan. Ya Tuhan, memanglah ini kalau memang pengalaman nggak ada, pemahaman tentang Bible nggak ada. Oke, Yesaya berapa tadi? Yesaya berapa tadi? Ilmu kau masih segini di. Yesaya berapa tadi? 43 ayat 11. Oke, itu ayat yang paling masyhur itu. Itu aja kok nggak tahu. Yesaya 43 ayat 15. 11. 43:11 ya. Baik. Yesaya 43:11. Kata Tuhan di sini itu bukan Tuhan yang ada di itu tadi. Tuhan di sini terjemahan daripada YHWH mana? Nih. Yesaya 43 ayat 11. Oke, baik, saya balikkan ya kamera saya. Inilah Rudi Yohanes tidak tahu bedanya Tuhan dengan Tuhan. Nah, lihat. Kelihatan? Akulah Tuhan. Lihat, Tuhan di sini huruf besar semua. Tahu nggak Tuhan huruf besar semua di sini diterjemahkan dari apa? Dari apa? Teruslah Yehova. Iya, dari Yehova. Jadi jadi Tuhan ini huruf besar semua ini berbeda dengan Tuhan yang T-nya huruf kecil. Kata Tuhan yang huruf besar semua diterjemahkan dari YHWH atau tetragrammaton. Lalu huruf Tuhan yang T-nya aja huruf besar itu terjemahan dari Kurios. Nah, cuman di dalam perjanjian baru, kata Tuhan huruf besar semua ini, karena di dalam Septuaginta, kata Tuhan huruf besar semua ini, sudah diganti jadi Kurios huruf besar semua. Makanya ketika di dalam terjemahan perjanjian baru, nih, kembali ke Lukas 22 ayat yang kedua tadi, Lukas 2 ayat 22 tadi, sebentar ya. Ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Ya, nanti kita ke Lukas 2 ayat 11.
Dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar semua, huruf kecil semua tidak ada. Iya, di Bohong dalam perempuan itu. terjemahan. Nih, kita ke Lukas 22 ya. Ke Lukas 2 ya. Kau bilang tadi kan kurios huruf besar semua. Mana ada Betul. itu? Baik, saya tunjukkan. Nih. Nah, di dalam terjemahan baru, Tuhan huruf besar semua itu sudah diganti jadi Tuhan juga nih. Perhatikan. Lihat ya. Ayat yang kedua-dua. Nah ini. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia atau Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, Tuhan di sini ini merujuk kepada YHWH tadi. Kenapa kok bisa merujuk kepada YHWH tadi? Karena di dalam terjemahan Septuaginta, Lord yang huruf besar semua itu, YHWH yang huruf besar semua itu sudah diterjemahkan ke dalam Septuaginta menjadi kurios, makanya diterjemahkan juga jadi Tuhan. Tapi Tuhan di sini merujuk kepada YHWH itu. Nah, lalu yang hari ini telah lahir bagimu Tuhan, pasal 11 ini ya, nih. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan di sini ini bukan YHWH. Tuhan di sini merujuk kepada Sang Mesias. Ini loh, ini hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Sang Mesias. Kristus ini bahasa Yunani, bahasa aslinya Mesias, Tuhan. Nah, Tuhan ini merujuk kepada Mesias ini. Gitu loh. Jadi gini, saya balikin dulu kamera saya sebentar. Nih, ini yang harus dipahami. Para penggembala itu bukan orang Indonesia. Para penggembala-penggembala kambing itu, mereka itu orang-orang Yahudi. Dia bukan orang Batak, bukan orang Jawa. Jangan kau pikir mereka orang Indonesia. Mereka orang Yahudi yang menanti-nanti. Jelaskan terus. Tidak usah itu dulu. Kita antara Yesaya 43 ayat 11 dengan Lukas 2 dengan 11 ayat 11. Kan belum selesai, masih bicara Tuhan. Sekarang kau kombinasikan dengan kata juru selamat. Aku ingin tahu. Silakan. Baik. Apakah juru selamat itu kurios huruf kecil atau kau bilang Tuhan huruf kecil atau Tuhan huruf besar? Dua-duanya juru selamat. Nah, mana jangan kaget di muka bumi. Jangan kaget. Kaget. Baik, saya jelaskan. Kurios itu kau bilang Tuhan. Saya jelaskan. Tuhan itu, Tuhan itu gelar untuk siapa? Manusia apa Tuhan? Tuhan loh, Tuhan. Tuan atau Tuhan di dalam bahasa aslinya itu kata yang sama, kurios. Itu untuk bisa siapa untuk Tuhan? Untuk siapapun yang memegang kendali. Nah, mungkin nggak manusia jadi juru selamat? Kenapa tidak mungkin? Berarti kau menyangkal Yesaya 43. Baik, saya jawab. Saya jelaskan. Juru selamat. Tidak ada juru selamat selain aku. Saya jelaskan. Tenang, saya jelaskan. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan dari Oones ini. Oones, perhatikan. Jadi Billy Mikana. Sebentar. Kalau kau berdiskusi sudah terdesak, gunakan aja bahasa-bahasa yang kayak aku nih. Ada aku bilang kau saksi Jehovah nggak ada. Kecuali di sini kau melempem. Di sini kau melempem. Kalau di channelmu sendiri kau di sini kau melempem. Jangan katamu. Dengar dulu. Karena aku sedang tidak berdebat. Tentu aku bilang begitu. Kalau kita sedang berdebat konteksnya dalil mengalahkan. Makanya kau DO dari Fakultas Hukum. Gak ngerti kau. Dalil ini lompat-lompat ini. Nanti kau bahas hukum sama saya. Kau nanti meninggal. Kemarin kau bilang pra-peradilan, kata kau bukan surat. Sejak kapan pra-peradilan surat menyurat? Lawan kita itu polisi. Ya, fokus dulu sebentar. Pengajaran hukum dari mana kau itu? Sebentar. Malu. Sebentar. Oke, kembali ke topik. Jangan provokatif. Kembali ke topik. Iya, kau pun tak tahu pra-peradilan itu mengirim surat. Maka kau bilang pra-peradilan bukan mengirim surat. Di mana pra-peradilan mengirim surat? Rudi, namanya pra-peradilan itu kau memohon kepada hakim untuk membatalkan penangkapan seseorang, untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang. Oke, siapa dulu yang bicara? Bisa memohon-mohon, Dis. Siapa yang bicara sekarang? Silakan, kau yang tidak tahu malu, silakan. Ku dengar. Malu kau didengar orang. Rudi, kau itu surat menyurat memohon. Sudah? Bisa gantian bicara? Ya.
Rudi, tunjukkan dasar teori. kau itu masuk fakultas hukum, kau masih juniorku. Kau itu baru anak kemarin sore. Orang kau DO. Kecuali kau nggak DO. Sudah, ya. tenang. Yang namanya pra-peradilan adalah memohonkan hakim untuk membatalkan sebuah penangkapan karena penangkapan itu tidak sah. Sebuah penetapan tersangka seseorang karena penetapan tersangka seseorang itu tidak sah. Atau untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan atau penuntutan. Itu pra-peradilan. Nah, tenang dulu. Ketika kita memohonkan, ada itu, memohonkan, aduh. Iya, waduh, memang Rudi Iskariot ini memang. Dengar dulu, makanya kalau saya bicara, dengar nanti gantian. Kenapa kau takut sekali? Contoh, Rudi, contoh. Dari tadi aku diam, silakan. Oke, contoh, misalnya anak Batak ditangkap sama polisi. Nah, kau bilang, ini nggak sah ini penangkapan ini, karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah. Karena tidak ada dua alat bukti yang sah, maka kau minta kepada hakim, Pak Hakim, tolong mohonkan kabulkan pra-peradilan saya. Nah, itu ngirim surat. Apa kau pikir kau telepon? Halo? Ya tidak. Kau mohonkan, kau bikin surat kepada hakim, tolong Ada batalkan. Gimana ini? Saya lagi bicara, kau potong. Nanti bisa gantian. Ya biar jelas. Ada peradilannya enggak? Persidangan. Namanya pra-peradilan itu hanya di hakim tunggal. Itu di luar peradilan yang umum. Tapi caranya pertama itu memang harus ngirim surat. Betul nggak? Enggak, maksud itu bukan mengirim surat, pendaftaran namanya. Pendaftaran pakai apa? HP, WhatsApp. Iya, itu namanya memasukkan berkas. Aduh. Iya, pakai surat nggak? Kau bilang pakai surat nggak? Habis itu ada nggak persidangannya? Ada persidangan, tapi persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal. Siapa lawannya kalau ada persidangannya? Lawannya adalah yang dituntut, misalnya polisi, misalnya penyidik, bisa jaksa. Tergantung siapa lawannya, di tingkat mana. Kalau itu kau bilang, kan kau bilang surat menyurat terus di video kau kan? Nanti kau mengirim surat, Rudi. Aduh, kau ini juniorku, kau nggak ngerti apa-apa soal hukum. Kau ini juniorku. Tahu nggak? Tanda kau nggak arti mengirim? Namanya pra-peradilan itu, Rudi, mengirim surat kepada hakim memohonkan untuk membatalkan penetapan tersangka seseorang, penahanan seseorang, karena tidak sah. Modal googling. Rudi, udah kita lanjut yang tadi. Kau daftarkan dulu. Daftarnya pakai WhatsApp. Pakai WhatsApp daftarnya. Bukan surat kau bilang mengirim. Iya, pakai apa itu? Langsung kita bawa daftar. Iya, daftarnya pakai apa? Ini kuasanya, ini. Ya bawa surat dong. Iya, surat, ya betul surat. Bukan mengirim, woi. Makanya itulah yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa kau hanya bikin surat saja kau habis 80 juta? Kau apakan itu? Nah. Disinilah letak salah kau, di sinilah letak salah kau. Memang udah kau sudah babak belur di situ. Udah, kita kembali saja ke tema. Sudah kau kembali ke tema saja. Sidangnya itu namanya peradilan singkat, 7 hari harus tuntas. Rudi, yang saya heran sama kau itu, kenapa kau membuat surat saja habis 80 juta? Apa kau bikin tintanya dari emas? Siapa bilang aku membuat surat habis? Kan ada sidangnya. Iya, bagaimana sidang seperti itu saja kau habis 80 juta? Itulah yang disayangkan sama orang. Kau berkoar-koar ini memenangkan pra-peradilan, ternyata hasilmu zong. Pernah nggak kau lihat Hotman Paris pra-peradilan? Berapa ratus juta yang habis? Udah, nggak usah ke situlah sekarang. Kita kembali ke tema aja, gimana? Makanya kau terlalu merendahkan kali pengacara. Iya. Kau ini, Rudi, ilmu pengetahuanmu dalam hukum, kau tidak ada seujung kukuku. Kau masih juniorku. Kau itu DO. Faktanya kau tak DO. Tahu tentang aku, Rudi. Sudah kau diam saja. Kau tak tahu tentang aku. Apapun kau DO. Oke, sekarang gini saja. Kuliah 2 kali DO. Ayo kembali. Sekarang begini, kembali ke tema. Ya. Tadi kau berkata begini.
Di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 11. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah, karena kamu mengatakan, karena tidak ada juru selamat selain ini, berarti Bapa di sorga itu juru selamat dan dia satu-satunya juru selamat. Nah, berarti kesimpulannya Yesus juga juru selamat. Berarti Yesus adalah Bapa di sorga, betul? Nah, inilah kesimpulan tunggal. Nah, inilah kesimpulan Oones. Nah, dengarkan saya. Dengarkan saya. Bagaimana konsep tunggal itu kau nggak ngerti? Baik. Masalah kau bilang saya tidak mengerti nggak masalah. Sekarang gue tanya kau, manusia biasa bisa nggak menjadi juru selamat dalam Alkitab? Manusia biasa jadi juru selamat. Kenapa tidak bisa? Berarti Tuhan itu nggak perlu berfirman dong. Banyak kali cakap Tuhan. Makanya juru selamat. Baik, dia dengarkan. Dengarkan. Loh, begitu banyaknya Tuhan. Begitu banyaknya Tuhan mengirimkan. Coba kau jelaskan sama aku. Siapa satu manusia yang juru selamat dikatakan di kitab suci? Tuhan Yesus. Kan Tuhan kan? Iya, tapi Tuhan di situ ada Tuhan yang huruf besar semua dengan Tuhan yang huruf kecil. Tidak pakai di situ. Kalau kau mau mengatakan Tuhan, Tuhan. Kalau enggak, kau bilang manusia Yesus. Antara itu inilah makanya saya bilang mereka ini mengira Tuhan itu jenis-jenisan makhluk tertentu. Makanya udah kacau kita ini diskusi mengira kita. Jenis-jenisan itu kan perasaan kau. Gini. Karena kau memang nggak mampu. Gini Rudi, dengarkan Rudi. Maksud daripada di situ, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat daripada aku. Itu tidak mengingkari bahwa dia adalah juru selamat. Yesus juga juru selamat. Bukan berarti Tuhan Yesus adalah Bapa di surga itu sendiri. Gini, penjelasannya begini. Makanya aku tidak pernah bilang dia Bapa di surga. Yang ku bilang dia Allah Tritunggal itu. Kalau ku bilang Bapa di surga berarti nanti aku Triteos. Bukan Tritunggal. Oke, kau begini Rudi. Kalau nggak Triteos, berarti kau mau membangun narasi bahwa Yesus bukan Tuhan. Kan itu mau kau bunuh. Inilah saya bilang, memang dia ini memang belum level diskusi dengan saya. Harusnya dia ini jadi murid saya dulu baru lulus. Usah mulut besar. Oke, gini Rudi, dengarkan. Itu kan hanya cara Yesus kau begini Rudi. Menurutmu Tuhan Yesus datang dan keluar dari siapa? Yesus, kalau kau bilang secara lahiriah, dari Maria keluar dia. Tapi kalau secara Alkitabiah dibilang apa? Aku datang dari Bapa dan keluar dari Bapa. Kenapa? Karena dia firman. Betul. Saya setuju dengan kamu dengan soal itu. Nah, makanya ketika Bapa menjadi juru selamat, apakah Bapa di surga turun ke dunia jadi juru selamat? Apa turun dia dari surga? Dia mengambil rupa manusia. Sekalipun dia dalam wujud Allah, dia mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, berarti Bapa di surga yang jadi manusia. Loh, Allah Tritunggal dong. Gimana sih kau? Iya, Bapa di surga yang jadi manusia. Sebentar, kan kita ada janji gantian berbicara. Silakan. Kau itu memisahkan itu menjadi Triteos. Itu yang membuat kau kacau di. Oke, masalah di situ nanti gampang. Oke. Jadi yang saya maksudkan begini, biar kita nggak debat kusir. Begini, Bapa di surga menjadi juru selamat itu dengan perantaraan Sang Firman, dengan perantaraan anaknya. Gak ada perantaraan. Loh, di dalam Bible itu dikatakan dengan perantaraan anaknya. Saya buka Ibrani pasal yang pertama. Gak ada perantaraan. Luar biasa. Baik, saya tunjukkan Ibrani pasal yang pertama ya. Baik. Sebentar dulu, sebentar. Sebelum sampai ke sana, ku tanya dulu kau sebuah konsep. Kalau Tuhan menjadi manusia, apakah manusia itu yang Tuhan kan menjadi manusia nih? Tuhan di situ Sang Mesias, Rudi, bukan Bapa di surga. Aku berbicara tentang logika dulu, tentang logika. Tuhan menjadi manusia, Tuhan besar, ya, atau apalah bahasa gampangnya. Gak ada Tuhan besar jadi manusia, Firman Tuhan yang menjadi manusia. Aku bukan bilang itu, aku menguji logika kau. Andai kata Tuhan yang huruf besar itu menjadi manusia, maka manusia itu Tuhan atau yang lain? Gak ada Tuhan huruf besar jadi manusia. Yang ada Firman jadi manusia. Logos yang menjadi manusia itu. Bukan Bapa di surga yang menjadi manusia. Makanya kau ini sudah diracuni oleh paham Oones. Tidak paham dia nih. Aku membuat sebuah logika. Dengar dulu baik-baik. Aku tidak bicara itu dulu.
Ada sebuah logika. Orang meyakini Tuhan bisa menjadi manusia. Paham? Rudi, di dalam Aduh, Bible Raja, tidak ada ungkapan Tuhan jadi Aku manusia. tak bilang Bible. Aku tidak bilang Bible. Kalau Sekarang kita aku membuat- kalau kita nggak bicara Bible, ngapain kita? Loh, aku mau uji logika kau dulu. Kan sudah aku bilang, ada Tuhan huruf besar menjadi manusia. Nggak ada Apakah dalam manusia Bible itu? Tuhan huruf besar jadi manusia, Rudi. Aku nggak tanya Bapa itu di yang sorga kubilang. tidak berubah. Ia satu-satunya yang tidak Aku bukan bilang terhampiri. itu. Ih, Dia memang tidak kau terhampiri orang oleh ini kan. maut. Inilah Betul, makanya On. kekristenan rusak, Jangan tersandung kawan. oleh karena paham-paham seperti dirimu ini. Saya balikin dulu. Aku tidak sebentar. Aku tidak mengatakan itu. Kita belum ke Bible dulu. Kita bicara logika dulu kan aku bilang. Saya mau bicara logika sama kau. Tuhan huruf besar. Katakanlah Tuhanlah atau Allah atau apa. Bapa di sorga. Tuhan menjadi manusia. Jangan Bapa di sorga dulu nanti masuk Bible. Kita katakan Allah dulu lah, biar general. Ya Allah di situ siapa? Allah. Allah di situ siapa? Pokoknya Tuhan huruf besar lah. Iya, Katakanlah itu. Tuhan huruf besar di situ siapa? Ya pencipta langit dan bumi. Berarti Bapa di sorga. Pahami dulu. Kita belum bicara itu. Nanti kesampingkan, nanti kita masuk ke situ. Saya mau ngetes logika kau. Tuhan punya kuasa menjadi manusia, maka dia menjadi manusia. Manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan huruf besar semua jadi manusia. Nah, terus manusia itu Tuhan apa enggak? Tuhan yang mana? Salah. Oke lagi, selamat malam ya. Mau lari, Habis mau lari. kerombonganku. Mau lari. Aku Mau lari. Mau lari. Logika kau nggak Ini mau saya nangkap. bacakan dulu Ibrani pasal yang pertama. Saya bacakan Saya ya. tidak bisa Ibrani. Tunggu dulu. Mau lari. Rudi Iskariot melarikan diri. Saya tidak melarikan Lari. diri. Saya bacakan. Kau kan tinggal sebentar. Setelah Kenapa pada sudah zaman dahulu. Tunggu dulu. Tadi kau sudah bicara, katanya aku buka Ibrani. Kau tak percaya bahwa Bapak berbicara melalui perantaraan anaknya. Kau kan belum jawab. Jawab dulu loh. Pertanyaanmu yang gimana? Saya pun nggak jelas pertanyaanmu macam orang mabuk. Gimana pertanyaanmu? Kau yang mabuk. Logika kau nggak sampai. Tuhan, kalau dia menjadi manusia, apakah manusia ini tidak Tuhan? Ya Tuhan lah gimana? Ya sudah. Iya, tetapi bukan itu yang diajarkan Bible. Yang Nah, ya, diajarkan baru kita masuk ke Bible, Bible. Bapak tidak pernah menjadi manusia. Inilah Baru paham kita- Oones. Sebentar. Dengarkan. Sebentar. Biar saya Baru bacakan. kita masuk ke Bible. Oke, saya Dengar bacakan dulu, sekarang masuk sebentar. Bible ya. Tunggu sebentar. Dasar pemikiran kau pegang ya. Bahwa kalau Tuhan jadi manusia, maka manusia itu Tuhan. Kalau Tuhan, maaf ya, jadi burung, maka burung itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jadi batu, batu itu adalah Tuhan. Iya. Apapun Itu pemahaman-pemahaman yang di luar Bible. Enggak, ini logika. Tuhan mau jadi apapun, yang menjadi apapun dia itu adalah Tuhan. Oke. Itu Bisa logika sekarang dasar gantian ya. saya bicara? Nah, sekarang masuk ke Baik. Bible. Saya bacakan. Kau bicara logika. Ibrani pasal yang pertama. Perhatikan. Hmm. Setelah pada zaman dahulu kala Elohim berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang ia telah tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Elohim telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Elohim dan gambar wujud Elohim yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya dan seterusnya dan seterusnya. Jelaskan. Ini berbicara, Jelaskan. ini berbicara bagaimana Bapa di sorga menjadi juru selamat, bagaimana Bapa di sorga berbicara dengan perantaraan anaknya. Jadi memang betul, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripada aku. Makanya Tuhan Yesus anaknya yang tunggal diutus menjadi juru selamat. Karena dia membawa nama Bapaknya, yaitu Bapa di surga. Jadi sebenarnya kendala kita di sini adalah, makanya saya bilang, kalian ini tidak tahu Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya huruf besar, Tuhan yang ditujukan kepada Bapa di surga, Tuhan Biar yang ku jelaskan ditujukan sama kepada kau. Yesus. Itu penyakit Biar ku kalian jelaskan ini.
Gantian kita. Sekarang ku jelaskan Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Penciptaan alam semesta itu hanya terdapat di Kejadian 1. Maka kita balik ke Kejadian 1. Tunggu, balik ke Kejadian 1. Ya. Ini kalau belajar Alkitab biar ku ajari kayak dulu kau ajari, Dis. Sejak kapan lah? Sejak kapan lah kau ngajarin saya Bible? Mau kau sangkal mau kau apa? Oke, di mana buktinya kau ngajarin saya Bible? Yang ada kau yang kugurui. Aduh, ini orang memang luar biasa, ini fitnahnya ini teman-teman. Ingat enggak kau, Dis? Waktu kau keluarkan Bible yang besar itu. Di mana saya pernah berguru kepadamu tentang Bible, Rudi? Yang kau bilang ini catatan kaki. Ini apanya? Ingat enggak kau? Apakah saya berbicara denganmu? Dengan aku lah. Mana videonya? Mana videonya? Mana videonya? Ya, masa nanti ku cari. Aku ini orang terkenal dulu, Dis. Kau masih kutu kumpret. Memang dia ini nggak bisa move on dia ini. Tolong Rudi, ingatlah Rudi. Ini jadi kemana-mana ini bahasan kita ini, Rudi. Oke, udah ya. Kita mau lanjut, lari? Kita lanjut. Mau lari? Enggak. Orang dibilang mau lanjut kok lari. Oh ya, silakan. Kita lanjut ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Menurutmu, yang mana di sini Allah, yang mana di sini Yesus? Yesus itu adalah nama yang diberikan kepada anak yang dilahirkan Maria. Jadi bedakan antara Yesus yang daging dengan Sang Firman. Aku tahu. Jangan kau masalah kita itu di sini loh. Yang menjadi manusia itu bukan Bapa di surga, tetapi logosnya. Aku enggak bilang itu, enggak pernah aku bilang. Sekarang kita bicara Ibrani 1 ayat 2, kau tantang aku kan. Sekarang udah aku bilang, mana yang diciptakan? Penciptaan hanya ada di Kejadian 1. Sekarang ini ada pencipta. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Apa kaitannya ini dengan Ibrani 1 ayat 2? Yang mana di sini Allah? Yang mana di sini pencipta? Coba jelaskan. Yang Allah di situ merujuk kepada Bapa di surga. Yang menciptakan di situ adalah Firman, dan Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Nah, berarti Firman punya daya cipta kan? Betul. Berarti definisi Firman adalah Sang Pencipta kan? Betul. Pencipta segalanya. Betul, Ya, tapi sudah, bukan berarti Bapa tidak Sang Pencipta. Tetapi Bapa yang menciptakan dengan perantaraan Firman. Tahu aku. Terus? Berarti Firman itu adalah Sang Pencipta kan? Oke, menjadi manusia Firman itu betul. Nah, maka enggak, Firman itu menjadi manusia, betul enggak? Nanti dulu, kita belum sampai situ. Kau lompat, orang masih bicara penciptaan. Silakan. Segala sesuatu yang mampu menciptakan alam semesta disebut apa? Tuhan huruf kecil apa Tuhan huruf besar? Tuhan huruf besar itu nama, Rudi. Aduh, kok disebut apa sih? Disebut Elohim. Oke. Atau disebut Sang Pencipta. Sekarang aku bilang, kurios. Apakah setiap kurios itu mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu kuriosnya? Theos. Oke. Theos. Apakah semua Theos mampu menciptakan langit dan bumi? Belum tentu. Siapa dulu Theosnya? Siapa dulu Theosnya? Jangan lihat siapa dulu, kita bicara Bible aja. Kita bicara Theos itu juga bisa dirujuk kepada makhluk-makhluk di dunia lain. Betul. Theos itu bisa merujuk kepada malaikat-malaikat, bisa merujuk kepada hakim-hakim. Aku tahu. Sekarang kau kan mengatakan bahwa kurios itu bukan Bapa di surga Yehova itu kan? Kurios yang dilahirkan itu merujuk kepada Sang Mesias. Oke. Kurios yang dilahirkan merujuk kepada Sang Mesias. Sang Mesias itu Tuhan huruf besar atau tidak? Atau Tuhan? Sang huruf kecil. Tuhan ya, Tuhan. Iya, Tuhan sama Tuhan sama aja. Ya, seorang Tuhan mampu nggak menciptakan langit dan bumi? Tuhan merujuk ke siapa dulu? Barusan kita bicara siapa? Barusan kita merujuk kepada Sang Mesias. Ya sudah, nggak ngerti kau cara. Oke, baik, saya tunjukkan. Dibuka pisang, pisang dimakankan. Kalau yang benar itu dikasih pisang, kau buka sendiri, kau makan. Oke, saya tunjukkan ayat ini saja. Oke. Aduh. Baik.
Oke, menurutmu Bapa di surga menjadi manusia? Bapa di surga tidak pernah menjadi manusia karena Oke, yang menjadi manusia siapa? Dengar dulu lah. Kau dengar dulu lah. Yohanes 1 ayat 14 menjelaskan, firman menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Bagaimana firman ini dikatakan dia adalah Tritunggal ketika kita masuk Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Bapa. Maka firman itu adalah Bapa itu sendiri. Bukan kurios lagi. Oke, yang menjadi manusia siapa? Sebentar. Yang menjadi manusia siapa? Coba aku bacakan. Menurut kau Yohanes 1 ayat 1 apa isinya? Coba bacakan, aku mau dengar. Ini kita jadi kemana-mana. Ini kau belum levelku, Rudi. Oke, kubacakan saja ini ya. Kau yang lari ke situ. Oke, baik. Kubacakan aja ini. Kau ini pahammu nggak jelas. Kadang-kadang kau oones, kadang-kadang kau lari ke Tritunggal, kadang-kadang kau nggak jelas pahammu. Kau yang menanya. Baik. Saya akan bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6 ya. Saya bacakan 1 Timotius pasal yang ke-6. Lari lagi, oke. Ya, makanya biar kau sadar. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-16. Tapi sebelum ke-16, 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 16. Coba bacakan. Ya, aku bacakan ya. Silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut. Oke, siapa dia di situ? Dalam terang. Sebentar, siapa dia di situ? Oke. Makanya dengar dulu lah. Oke, silakan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Ntar, aku baca dulu ke atasnya. 14. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, Yesus Kristus. Ini kau udah pengak. Oke, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Terus bersemayam dalam terang dan tidak terampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Oke, itu berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Yesus. Memang kau bongak kau udah. Kau nggak pantas kau diskusi dengan saya. Kenapa bongak? Oke, sekarang saya tanya. Oke, sekarang saya tanya. Apa dalil? Oke, baik. Sekarang, oke, baik. Oke. Sebentar dulu. Dialah satu-satunya sebentar. Oke, dialah satu-satunya. Mohon maaf. Oke, Rudi mohon maaf ya tadi kata-kata saya agak sedikit kasar. Mohon maaf. Oke. Maaf ya, maaf tadi kata-kata saya agak kasar. Kalau kau berdiskusilah kau. Tar, dipasangin dulu. Biar agak berimbang. Mentang-mentang dia kuat suaranya. Tunggu dulu. Sabar ya. Sorry, tadi saya ngomong. Oke, sorry. Begini Rudi. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Ini berbicara tentang Yesus atau Bapa di sorga? Ini berbicara tentang suaramu sudah menggema, Rudi. Suaramu menggema. Ya, biar kau jangan lembek suara. Oke. Tunggu. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Sebentar. Suaranya yang masuk. Tes. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kedengeran? Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Sekarang saya tanya, Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Lah Yesus naik ke surga, nggak pernah lagi dilihat. Berarti Tuhan Yesus pernah dilihat nggak? Kalau dia setelah dia, ini kan bicara setelah naik ke surga. Pertanyaan saya, Tuhan Yesus pernah dilihat atau tidak? Kalau kau buka ayat ini berbicara ketika Yesus sebentar sudah di surga ya. Memang berat dah teman-teman. Susah kayak begini kita diskusi ini. Tar. Kok enggak ya?
tes. Oh, alasanmu sekarang Kedengaran kau suara bener-benerin mikrofon. Ini alasan aja dia teman-teman. Di sini dia udah ayo benerin aja tes. Udahlah Rudi, kau lebih bagus kau berguru jadi muridku sudah. Baru kau nanti berapologet Kamu lagi. yang berguru jadi muridku, Des. Rudi. Kau alasanmu banyak saja. Karena Kau mau kau- buang kemana mukamu itu? Kau yang Udah tidak malu kau. sanggup. Aku tidak pernah malu. Karena kau Oke, tidak sekarang sanggup. kutanya, Sekarang siapa kutanya, yang tidak ayat terham- ini, sebentar. Siapa satu-satunya yang Sebentar, tidak aku takluk jelaskan. kepada maut? Sabar dulu, ku jelaskan. Dari ayat 13 kita baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang Oke, benar. berarti beda Itu nggak di juga situ Allah sama di muka Kristus? Pontius Pilatus. Sebentar dulu lah. Kau Oke, silakan. Sorry, silakan. Kau tuh belajar sportif. Aku tadi diam. Ya. Silakan. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus keseluruhan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ini berbicara bukan Yesus yang dulu lagi, tapi ini mulai berbicara tentang bagaimana Yesus nanti menyatakan dirinya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya. Siapa penguasa satu-satunya? Bapa di Itu Yesus. surga. Dan yang dengar dulu. Dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Coba kau carikan aku satu ayat yang menjelaskan bahwa Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan itu Bapa di surga. Carikan satu. Kutunggu. Lanjut dulu. Nanti melebar kita. Nggak. Selesaikan dulu nih. Gak melebar. Di kitab Wahyu ada itu ditulis. Di pahanya tertulis Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Makanya saya bilang pemahaman kalian ini memang kalian ini Kok pemahaman susah. kalian? Rudi, Coba biar buka. kita selesai Rudi. Ini berbicara, kau bilang tadi ini berbicara tentang Yesus. Sementara ayat ini berbicara dialah Iya, satu-satunya tentang Yesus. yang Makanya, buktikan. tadi katanya bisa gantian Makanya. kita bicara. Aduh. Bisa gantian Ya, kita belum bicara. selesai. Bisa, kan aku belum selesai. Aku jelaskan dulu. Oke, silakan. Makanya aku bilang, ketika kau mencabar aku cari ayatnya. Sekarang kau cabar. Carikan saya satu ayat biar kita lihat ini untuk Bapa di surga atau Yesus. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Carikan saya satu ayat. Itu merujuk kepada Bapa di surga. Oke, sebelum Baru ke kita situ, masuk ayat 16. lanjutin dulu ini. Biar nggak lari kita. Harus ke situ dulu. Baru kita, itu kan ayat 15. Oke, baik. Dari ayat 15. Oke, baru baik. ke 16. Dialah satu-satunya, dialah satu-satunya yang kekal, yang tinggal dalam terang, tak terhampiri, tak seorang pun pernah melihat dia, baginya segala hormat, kuasa, dan kemuliaan. Nah, saya fokus di sini ya. Dialah satu-satunya yang tidak tahluk kepada maut. Apa arti tahluk kepada maut? Mati, betul? Betul? Nah, itu dulu ayat 15 dulu. Enggak, Ayat sekarang saya 15 tanya. dulu kita selesaikan baru 16. Pengertian Kalau kau tahluk langsung kepada lompat, maut tak apa? bisa itu. Kenapa? Pengertian tahluk kepada maut itu apa? Mati. Mati. Pertanyaan saya, apakah Mati Tuhan karena Yesus pernah dosa. mati? Apakah Tuhan Yesus pernah mati? Karena dosa. Dengar dulu aku bilang tadi. Takluk kepada maut artinya mati karena dosa. Karena upah maut adalah dosa. Memang Masa Rudi ini memang. Makanya kau itu dilepeh kalau diskusi dengan Kadrun. Ya kayak begini kau Rudi. Gimana? Orang itu yang tidak mampu, jangan lari ke sana. Kita ini sekarang. Rudi, mengenai Raja segala raja, itu sebenarnya satu frase, satu ungkapan. Itu bahkan ditujukan loh. Itu bahkan ditujukan kepada raja. Nih, saya akan tunjukkan. Nebukadnezar juga dipanggil Raja segala raja, Rudi. Aduh, gimana Rudi ini? Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, itu adalah satu ungkapan betapa besarnya pemerintahannya itu. Bapa di sorga, Raja segala raja. Yesus juga Raja segala raja. Bagaimana Bapa di sorga menjadi Raja segala raja di tengah-tengah umat manusia? Ya dengan perantaraan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana Bapa di sorga memerintah di bumi? Ayat. Saya tidak mau mendengar omongan kau, omongan kosong itu.
Tunjukkan ayatnya. Baik, baik. Kita ungkapkan raja segala raja itu diungkapkan kepada siapa saja di dalam Bible. Bahkan kepada Nebukadnezar. Baik. Baik. Aduh, susah. Itu adalah ungkapan, Rudi. Ungkapan betapa Gak besarnya tanya, raja gak tanya. tersebut. Tunjukkan ayatnya. Baik, saya Bahwa dia balikan. raja di segala raja. Saya balikan nama kamera dia saya. segala nama. Oke, saya balikan Ya. kamera saya. Oke, atau Bang Rudi aja yang buka di situ. Coba. Coba buka di situ. Kau buka, Bukakan. Rud. Coba Ya, buka bilang di lah. situ Daniel 2 ayat yang ke-37. Oke, Daniel 2. Daniel 2. Ayat 37. ya, ayat Daniel 2 ayatnya ke-37. Ya, aku jelaskan ya. Aku bacakan. Ya Tuanku raja, raja segala raja. Oke, siapa Tapi yang berbicara tidak di situ? Tapi tidak ada Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan tidak ada. Tadi kau bilang raja segala raja, sekarang kau bilang tambahan Gak lagi. ngerti. Loh, Terus apa kok bedanya di bilang situ? raja? Tak ada Tuhan di atas segala Tuhan. Gimana sih kau? Baik, kita cari lagi ya teman-teman Aduh, ya. Memang Rudi ini udah kawan. ngeles. Itu Dengar sebuah nanti, Dis. ungkapan, Sebentar. Rudi, Dis, sebuah Dis. Tunggu dulu. ungkapan. Gantian kita bicara, Dis. Dengar dulu, Dis. Bahwa aku tidak pernah menyelewengkan ucapanku. Sudah kujelaskan tadi, raja di atas segala raja, nama di atas segala Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, Tidak baik. ada raja segala raja. Baik. Bilang. Silakan. Menurutmu apakah Bapa di surga bukan raja segala raja? Cari ayatnya. Iya, saya tanya Bakal dulu. kau. Menurutmu Bapa di surga itu raja segala raja enggak? Saya tidak mau berandai-andai. Cari ayatnya. Loh, gimana Rudi ini? Menurutmu Bapa di surga raja segala raja enggak? Cari ayatnya. Aku nggak tanya itu. Baik, kita tampilkan teman-teman bahwa Bapa di surga itu juga raja segala raja. Baik. Baik ya, kita tampilkan dulu. Baik. Kita akan bukakan sabar ya, sabar. Karena kita perlu waktu nyari ini. Aku sabar, aku sportif, aku Dis. Tenang kau lah. Ntar agak lemot nih teman-teman. Oke, Mazmur 97:1-2 coba. Oke. Mazmur 97. Bentar ya. Mazmur 97 ayat 1-2. 97 ayat 1 dan 2. Oke. Tuhan adalah raja. Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kelaman dan segala dia di kedalung. Tidak ada dibilang sini raja segala rajanya raja. Di atas raja ada lagi raja. Dialah raja segala raja. Oke, jadi menurutmu Bapa di surga itu bukan raja segala raja? Saya nggak tanya itu, Loh, buktikanlah itu. kenapa raja kau segala takut raja. jawab itu, Rudi? Kenapa kau jawab itu aja Saya tidak takut? takut. Ya sudah, Saya tidak apakah takut, nanti ku jawab. apakah Bapa di surga Oke, itu bila- adalah raja segala Bila raja? kau sudah menyerah ya, sudah kau menyerah, aku jelaskan. Itulah sebabnya Bapa di sorga mengatakan, memperkenalkan diri kepada Musa, aku adalah aku. Andai kata Bapa di sorga memperkenalkan diri, contoh, aku punya nama, misalnya, Bapa di sorga bilang Rudi, maka Bapa di sorga ini akan berada di bawah Yesus. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Oke, sekarang raja buka di atas coba segala Mazmur. nama, Oke. Tuhan di atas segala Tuhan. Oke, buka Mazmur 95 ayat 3, coba. Api menjalar di hadapannya, ia menganguskan para lawan-lawannya. Bukan, Sekali. Mazmur 95 ayat 3. Oh, 95, sebentar. 95 ayat 3. Bentar, ya. Sebab Tuhan ada Allah-Allah yang besar. Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Allahnya Oke. kecil. Oke, jadi menurutmu
Jadi menurutmu kata Tuhan di situ merujuk kepada Yesus atau Bapa di sorga? Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, buktikan ya bahwa ayat, kan kita mau buktikan ayat tadi untuk Yesus apa tuh Bapa di sorga, kan gitu. Ya, Yang makanya saya bilang ini berat. Tadi. Rudi, kamu itu kalau baca Bible, begini Rudi, kamu itu kalau membaca Bible harus paham peribahasa-peribahasa, ungkapan-ungkapan orang Ibrani. Orang Ibrani itu kalau berbicara memang ada gaya-gaya bahasa tertentu. Gak tanya gaya bahasa, aku udah tahu. Makanya memang mereka itu, loh, tafsiran. Rudi, makanya orang Yahudi ketika mereka menghadapi seseorang yang tinggi kuasanya, mereka akan mengeluarkan satu pujian dengan kata-kata seperti itu. Ya, mana pujian ya Tuhan. yang melebihi pujian tadi? Daniel kita mengucapkan itu enggak? Ayat 16. Kita kan membuktikan ayat 16 itu siapa? Tadi sudah melihat, saya diskusi dengan Syediza. Dikiranya aku takut masuk room dia. Katanya kalau masuk ke roomku sekarang, belum pernah dia berani kan. Kalau dulu dia mau cari pansos ya. Dia tidak mengakui bahwa dia dulu pernah kuajari. Ya ini kawan. Jadi apapun yang kita bilang gak ada guna ya. Saya ingat sekali dulu pertama dia masuk itu. Ya itu tadi. Bang mintalah petunjuk. Selalu minta petunjuk kawan. Makanya dia naik kan langsung aku bicara apa. Dis nama kau ini panjang kali. Pendekkan lah. Biar bisa orang tapak macam. Karena gak laku-laku dia dulu. Dia minta aku untuk mempromosikan. Aku promosikan terus itu channel dia dulu. Gak laku ketika dia bicara kekristenan. Memang gak pandai kekristenan ya. Gayanya aja selangit. Wah kau amnes. Bukan begitu ceritanya, aku bilang. Kan kau belum tanya. Bagaimana ketuhanan Yesus ya. Nah pertama tadi ku tanya dia. Oh dia bilang kurios segala macam. Buka Lukas 2 ayat 11. Dan teruskan ke Yesaya 43 ayat 11. Mencret dia kan. Tahap apa dijelaskannya? Oke. Sekarang juru selamat gimana? Bingung dia. Bisa enggak manusia jadi? Oh bisa. Berarti tidak usah Tuhan mengaku juru selamat dong. Dari situ lari kemana lagi? Ada berapa kali lari? Dia lari terus. Sampai ke apa tadi ya? Ibrani dulu. Terakhir Timotius 6. Timotius 6 ya. Nah, di situ pun dia lucu juga. 1 Timotius 6 ya. Kalian lihat aja. Kita untuk menjelaskan sesuatu dengan detail harus ayat per ayat, kata per kata. Belum sampai ke ayat 16 masih 15. Kan kita mau buktikan ayat 16 ini siapa dia. Nah, maka masih masuk ayat 15. Dia adalah kanan raja di atas segala raja bla 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 bla. Tolong kau cari. Raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Itu merujuk kepada siapa? Kan itu langkah awalnya. Setelah dia bisa mencari itu, baru masuk ke ayat 16. Ini belum dapat itu. Sudah ngoceh-ngoceh aja. Sakit kerongkonganku kawan. Tadi aku kan hanya pakai ini, nggak pakai ini kawan. Ini pun bermasalah pula tadi. Ku colokkan malah nggak apa ya. Jadi dia suaranya kuat, jadi suaraku habis ya. Karena kalau ku pakai gini kawan, nggak pala apa dia, nggak pala sekencang Syedis. Suara Syedis ku dengar kencang kali, suaraku jadi kurang kencang ya. Itu makanya aku sebenarnya malas kalau berdiskusi seperti itu. Tapi kalau sistem timer enak. Edis takut sama aku main timer. Kenapa takut sama aku main timer? Ya jelaslah kalau main timer kan aku bicara lebih enak, lebih elegan ya. Ini tadi bermasalah pula nggak sejak awal aku pasang ya. Nah kawan-kawan, malam ini kalian sudah melihat, biar kalian menilai. Aku tidak membela diri silakan. Nanti kalian tonton ulang, pasti ada itu di YouTube, ada di mana-mana ada itu ya. Tonton kalian ulang, hayati dan amati ya. Sekarang ini sudah ada yang naik, coba aku naikkan. Kalau mengenai Bible dia tuh nggak ada taunya kawan, aduh. Dia hanya mengaku-ngaku aja, saya hebat, kan nggak tahu malu dia kan. Bahkan dibilangnya pra-peradilan surat menyurat kepada hakim. Ngapain sampai 78 juta kayak kan? On. 78 juta itu untuk akomodasi, transportasi semua lah. Nano perahu 167, selamat malam silakan. Malam Bang, salam Bang, salam. Salam, silakan ku dengarkan. Kan narasinya Edis itu Yesus punya Tuhannya Bang. Ketika dia ngomong Tuhan itu
sama dengan Tuhan Kurios, yang betul kata Abang di Wahyu 19 dan Wahyu 17 ayat 14 itu berkata Tuhan di atas segala Tuhan. Apakah Tuhan di atas segala Tuhan masih memiliki Tuhan lagi gitu, Bang? Silahkan, Bang. Ya, itulah tadi yang kutanyakan kepada dia. Kan bingung dia. Siapa lagi di atasnya itu? Tidak ada. Nah, berarti itu siapa? Kan begitu ya. Dan apakah itu Bapa di sorga? Oh iya katanya. Carikan saya Bapa di sorga. Ada satu ayat yang mengatakan gitu. Gak dapat dia. Tapi kalau kita merujuk ke Wahyu 17 ayat 14 itu merujuk siapa? Yesus kan, aku bilang. Bingung dia. Jadi di situ banyak dia kebingungan, apalagi di awal aku bilang. Tolong kau jabarkan Lukas 2 ayat 11 dengan Yesaya 43 ayat 11. Oh dia kutatnya pada Tuhan aja. Oke, selesai ya. Maju kita ke depan, juru selamat. Mulai dia bingung. Ya semua orang bisa juru selamat. Berarti saya tuh ayat apa ya? Bohong-bohongan jadinya kan. Pokoknya nanti ditonton ulang ya. Bawa dia satu logika. Jika Tuhan, aku bilang, oh Bapak, aku nggak bilang itu. Ngotot dia, aku nggak bilang, aku mau ngajak kau dulu mengadu logika. Di luar konteks itu. Jikalau Tuhan, entah besar kau bilang, pokoknya pencipta langit dan bumi. Turun ke dunia menjadi manusia. Apakah manusia ini bukan Tuhan? Oh ya tetap Tuhan. Ya sudah aku bilang. Jadi burung pun dia tetap Tuhan. Mau jadi batu pun dia tetap Tuhan. Karena dia mengatakan Tuhan menjadi batu. Tuhan menjadi burung. Tuhan menjadi manusia. Yang jadi-jadinya ini tetap Tuhan. Karena sudah diberitahukannya Tuhan menjadi A, B, C. A, B, C ini ya Tuhan. Akhirnya diakuinya. Silakan. Satu lagi yang tentang karya penyaliban itu adalah rencana iblis. Ya kan sampai Yesus bilang ketika dia ngasih tahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan, kalau nggak salah Yohanes apa Petrus yang bilang sekali-kali tidak Tuhan, tidak guru, itu dilalukan itu daripadamu. Tapi Yesus bilang, nyala kau iblis, engkau menjadi batu sandungan. Berarti kan itu iblis tidak menghendaki Yesus disalib gitu dengan kata supaya Yesus tidak disalib, tapi Yesus tetap minta disalib gitu. Yesus menghendaki disalib. Berarti itu kehendaknya Yesus, bukan kehendaknya iblis. Gitu Bang, silakan Bang. Nah, kalau mengenai penyaliban belum masuk kami ke sana ya. Kalau masuk ke situ nanti mungkin kapan kami berdiskusi aku minta biar suaraku nggak habis karena dia kan pakai itu ya, aku pakai ini pun nanti jadi suaranya doubling nggak bagus. Aku minta mungkin main timer lah. Tujuannya apa? Pasti nanti cari koin, ini aku paling jengkel. Ya kalau nggak mau cari koin, cari moderator biar ada memoderatori kita berdua. Mungkin nanti gitu kuusulkannya. Nah, kawan-kawan, coba lihat perdebatan tadi. Setelah dia nggak sanggup menjawab antara Yesaya dengan Lukas 2 itu lompat. Ibrani 1 ayat 2. Ya, di Ibrani 1 ayat 2 pun dia blunder. Akhirnya aku jelaskan. Kau lihat penciptaan itu kemana merujuk ke sana. Apakah Kurios bisa menciptakan? Bingung dia. Ya kadang bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Alah. Berarti sudah abu-abu kan? Oke. Apakah manusia bisa menciptakan? Ya nggak bisa katanya. Lah. Kau bilang Yesus bukan Tuhan. Tapi kalau Theos yang mana? Sudah kita nggak urusi dulu Tuhan-Tuhan orang lain. Theos di dalam Alkitab itu apa pencipta atau enggak? Akhirnya dia punya, iya. Ya sudah, yang menciptakan ini siapa? Bapa di sorga tidak akan punya daya cipta kalau tanpa firman. Makanya Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2, itu jelas mengatakan. Baru nanti aku bilang, kau mau belajar Tritunggal, nanti kita lari ke konsep Tritunggal. Kita masih membahas Yesus Tuhan apa enggak. Kan tidak bisa dibuktikannya Yesus bukan Tuhan dari tadi kan. Hanya berlandaskan ayat sunat. Tuhan diserahkan kepada Tuhan yang enggak salah, aku bilang. Tuhan dibawa kepada Tuhan, enggak salah, enggak ada yang salah. Orang Tuhan kepada Tuhan, Tuhan bersumpah atas nama Tuhan, bisa. Yang enggak bisa itu Tuhan bersumpah atas nama misalnya ciptaannya dalam Bible ya. Itu enggak bisa.
Silakan. Tuhan mengutus, Tuhan bisa. Bisa. Nggak ada yang melarang kok. Ya, benar kata Abang itu. Ketika seperti Zuma gitu, eh, apa yang berkata Muhammad adalah Allah yang perkasa gitu. Itu tidak ada satupun Islam yang melawan gitu. Seperti ini gitu, Edis ketika ngomong penyaliban itu karya iblis dan Yesus punya Tuhan, itu mereka di bawah. Kalau kata Abang, herdernya itu tidak ada satupun yang menyangkal itu. Itu sudah bukti dari pengkultusan. Gitu Bang. Terima kasih Bang. Salam, Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih. Salam, selamat malam. Ya benar ya, sekarang ini Edis itu udah dikultuskan, nggak boleh disentuh, nggak boleh diapa-apakannya. Kawan-kawan, tadi saya sempat sudah saya kena kick, tiba-tiba lewat di beranda saya Effendi Usman lagi bicara di roomnya. Aku entah dia apa-apakannya lah, jadi subjektif sekali dia. Saya langsung masuk ya. Saya bilang sama dia, Pak Pendi, kau tuh terlalu penakut. Takut kali kau sama si Edis menyentuh namanya, aku bilang. Ya kan? Itulah kalau kalian selalu berharap bantuan dari sana sekarang, stop, aku bilang. Gak usah lagi. Saya gak pernah takut, saya bilang. Kau terlalu kok, aku bilang. Iya, maksudnya kami tuh gini Bang. Abang kan gak bisa menahan emosi. Si Edis, siapa bilang gak bisa menahan emosi? Tadi saya santai, cuman dia kan gak mau beri kesempatan bicara. Mic saya kan gak kuat mic dia. Kalah terus. Tentu saya harus berteriak. Bukan berarti saya marah, saya bilang. Saya kan ketawa. Cuman tadi saya memang membursi itu. Gitu ya. Kenapa? Oh, belum tentu orang kalau masuk ke punyamu mau nebeng, mau ini. Sementara orang kalau masuk ke dia, apa kan dia? Kau mau nebengnya, kau mau ini. Makanya gue bilang, jijik kali aku lihat kau, lidah kau bercabang. Aduh, kok turun lah Tadi kena apa? Report. Karena mungkin karena aku ludah itu dia. Aduh, halo selamat malam. Selamat malam. Malam. Puas sekali like kayaknya tadi. Aku balik dia kan. Sampai lihat dia. Ya maksudnya gimana? Ini Bapak, aku nggak nanya itu, aku bilang. Ini dulu. Nggak bisa berkutik dia le. Iyalah. Karena bilang like tadi, takluk kepada maut. Upah maut adalah dosa. Nggak bisa lagi dia le menjawab. Kalau itu le, mantap kali le. Lanjutkan le. Lalu munduk. Oke, terima kasih. Nah, di sini menafsirkan Alkitab itu juga bingung sendiri dia kawan. Kan sudah jelas bahwa tidak takluk kepada maut. Maut itu terjadi kenapa? Upah dosa adalah maut. Kan begitu. Ada nggak Yesus berdosa? Oh, enggak. Tapi dibilangnya apa? Yesus kan mati. Artinya takluk kepada maut. Nggak ngerti dia apa maksud takluk kepada maut itu kawan. Contoh, saya ditangkap penjajah. Apakah saya takluk kepada penjajah? Saya sudah lepas ini. Bisa saya melepaskan diri. Bisa saya kayak Rambo lah, dimusnahkan orang. Pertama dia ditangkap ini. Tapi dibunuhnya semua. Tuh, menang dia. Rambo. Bisa nggak kita bilang, Rambo itu takluk kepada, tidak bisa. Tapi dia ditangkap tadi. Ditangkap belum tentu takluk. Itu kalau kita bicara secara letterlet. Biar saya paham. Tapi secara iman, takluk kepada maut artinya apa? Maut itu terjadi kenapa? Alkitab sudah menjelaskan, upah dosa adalah maut. Masa itu aja saya ditipu nggak bisa mengerti? Nggak bisa lagi dia menjawab apa-apa. Ya. Oke, maka dia bilang dia tidak bisa dilihat. Nah, aku mau menjawab kian. Tapi itulah langsung apa kan kena hantu lau. Ya begitu ya kalau lihat. Sebenarnya aku belum sehat benar ini kawan, karena pantatku ini belum bisa duduk nyaman, baru selesai kena ya. Mudah-mudahan nanti kami debat lagi mengenai penyalipan. Kalau di penyalipan aku minta
ngomongnya bergantian. Di situ kan takut ngomong bergantian. Nah, ini. Halo, selamat malam. Salam bang, salam bang. Shalom, kedengaran suaraku ya? Ya dengar ya, bang. Ini tadi bang itu pantat itu, sakit pantat itu bang. Jangan minum apa? Pakai air itu, air panas, sama air dingin. Jangan terlalu panas, jangan terlalu dingin. Taruh di ember, terus dudukin selama sampai air itu dingin itu. Pagi, malam sampai sore. Pokoknya 1 hari, mungkin 2 hari, 3 hari akan sembuh itu Pak. Ya. Karena aku Oke. kayak gitu. Ya. Terima kasih atas Tuhan Yesus masukannya. memberkati. Oke, Tuhan Yesus juga memberkati dirimu dan keluarga ya. Sehat selalu. Tuhan Yesus baik. Oke. Besok pagi kami berangkat sidang ke pulau. Makanya ini aku sebenarnya nanti jam 5 subuh harus sudah bangun. Tadi ada yang mau kerjakan lagi ngerjakan ini aku kawan. Nah ini hasil kali memang. Aku lagi buat ini. Ini peta-peta rumah orang. Nah, rupanya aku lihat series lewat. Aku balik-baliklah sedikit dia kan. Kasih pelajaran ya. Ya. Jadi nanti kalian tonton itu berulang-ulang, memang dia masih mentah mengenai Bible dan apa yang diungkapkannya itu dalil-dalil saksi Yehova. Saya kenal kali dalil saksi Yehova ya. Aduh, ya. Ketika dia mengatakan Bapa itu beda dengan Yesus, Yesus juga Maha Pencipta katanya tadi kan. Berarti dia mengandung Triteos nanti lama-lama ya. Makanya apakah itu Bapa di sorga katanya? Tunggu dulu kita bicara Tritunggal dulu kalau ke situ. Aku bilang kan. Yohanes 1:14 Firman telah menjadi manusia dan manusia itu diam di antara kita. Bagaimana untuk melihat ketuhanannya apabila dia bersama-sama dengan Bapa? Kusuruh dia membaca Yohanes 1 tidak berani dia. Karena kalau dibacanya nanti kalau diambilnya dari CWORG. Aduh, aku udah hafal kali lah. Saya di sini. Ya. Masa logika aja dia nggak ngerti. Ayo kita main logika. Lari ke sana. Bukan itu maksudku. Jangan dulu itu masuk ke sana. Susah kali. Halo Bunga Berduri, selamat malam. Ya, salam. Ya, salam. Salam, silakan. Apa yang mau sampaikan? Ya, begini, Pak. Ya, saya juga ada indikasi curiga. Edis itu saksi Yehova. Tahun 2019, Edis itu mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Setelah 2015, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Jikalau orang Kristen tidak percaya Yesus punya Tuhan, orang Kristen itu sedeng katanya. Jadi saya merasa curiga kelompok-kelompok Edis yang ada di Amerika sana itu pasti ajaran sesat. Begini juga Bang, kemarin ada opini dari Sofiatul. Ada opini dari Sofiatul mengatakan bahwa semua orang yang benar dan orang fasik itu berada di Hades. Jadi kita tahu apa itu Hades, apa itu Sheol, kita tahu apa itu Syamahim, apa itu Gehenna, kita tahu. Jikalau kita orang benar, percaya kepada Yesus, apakah kita berada di Hades? Sedangkan Tuhan Yesus sudah memberi janji pasti. Lukas 23:43. Yesus berkata kepada penjahat yang disalib sebelah kanan, hari ini juga kamu berada bersamaku di Firdaus. Tetapi kelompok-kelompok ajaran Edis Sofiatul ini sangat menyesatkan. Dan saya tidak setuju jikalau Sofiatul mengatakan semua orang tidak terkecuali masuk ke Hades. Kita tahu Hades itu alam apa? Alam arwah, alam kegelapan, alam penantian dan alam siksaan sementara sebelum kita dilemparkan ke neraka untuk selama-lamanya. Begitu saja Bang, opini saya. Silakan Oke, terima kasih. Selamat malam. Iya. Ya.
Bunga Mawar, terima kasih. Ya. Jadi kawan-kawan, kalian harus berhati-hati. Saya bilang tadi sama Edis kan, saya tidak pernah membenci Gaudisku lah. Cuman pengajaran, saya tidak bisa berdamai dengan pengajaran dia yang sesat. Paham ya? Orangnya saya tidak benci. Tapi pengajarannya, Yesus pun mengatakan, kita tidak bisa berdamai terhadap pengajaran yang sesat. Paham ya kawan-kawannya? Nah itu. Nanti tonton kalian video itu berulang-ulang. Biar kalian tahu kualitas Edis itu gimana. Edis itu tidak siap kalau berbicara Bible. Nah, untuk menutupi kekurangannya, dia sering mengeluarkan kata-kata, wah, kau harus berguru sama aku, kau harus begini. Datang Fendi Usman tadi mengatakan saya emosi. Padahal di dalam debat tadi saya sudah bilang, maaf, sorry bang, ucapan saya nggak pantas. Harusnya si Fendi Usman ini paham. Fendi Usman ini takut kali sekarang sama guru Edis. Mungkin dia donasinya ada terjun bebas juga. Kalau saya nggak peduli lagi kawan. Mau ada donasi, mau tidak, saya nggak peduli. Paham ya? Karena Tuhan yang saya sembah pasti memberi saya jalan keluar. Rudi, ini jalan keluarnya, ambil ini. Biar kau tidak bisa didikte orang. Tak satu donatur pun yang bisa mengatur aku. Dan tak satu donatur pun bisa mendikte aku. Maaf ini, aku bukan menjelekkan Pak Bom Bom. Pak Bom Bom semua orang dilawan dia. Cuma satu orang nggak berani lawan dia. Siapa itu? Itulah yang namanya Lani Ekowati atau Sob Katul Bekatul teman-teman. Nggak ngerti aku sampai sekarang kenapa Pak Bom Bom nggak berani sama dia. Kalau Sob Katul jangan disentuh ya. Apalagi di channelku. Fendi Usman juga begitu, takut sama Sob Katul. Erben juga begitu, takut sama Sob Katul. Siapa lagi? Mereka semua itu takut sama Sob Katul. Padahal yang dibantu Sob Katul hanya 2 juta paling. Paling 1 juta. Ngomongnya ada selangit. Takut orang itu. Kalau aku nggak pernah takut. Jadi aku tegur tadi Pak Fendi Usman. Pak Fendi, masa aku harus ribut sama Pak Fendi? Kalau menilai itu objektif, jangan subjektif. Itu harus kau pahami, aku bilang ya. Itu. Kenapa kau harus takut kali mengkritisi Edis? Takut kau sama Sob Katul ya? Dulu waktu saya masuk ke rumah Pak Fendi, kan di take down dia video itu. Pernah dia waktu itu bukan membela saya lah ya, tapi dibilangnya, ya, ketika orang menjelek-jelekkan Rudi Yohanes di channel Edis, kenapa orang tak ada mengkritisi Edis? Hanya itu yang disampaikan dia. Seorang herder dia ketakutan. Ya, langsung ditutupnya channel itu. Apanya itu videonya itu. Nah, jadi kawan-kawan, saya ini pejuang Kristus, lini terdepan. Tidak ada aku kenal takut kawan, takut tak makan, takut tak ini, enggak. Ya, dari dulu sudah saya katakan, sekalipun kau menolong nyawaku ketika kau mau mati, tapi begitu bicara pengajaran kita berbeda, kau kulawan. Saya nggak mau menjilat, nggak mau angkat telur, nggak peduli. Gas terus, gas, kasih main, ya, rap. Jadi tonton kalian nanti debat itu baik-baik ya, biar kalian tahu kualitas pemikiran siapa yang paling unggul. Edis tidak bisa berpikir, kerangka pikirannya nggak terurut. Sudah KO dia di sini lari ke Ibrani, kau di Ibrani lari ke Timotius. Kalau aku bukan lari, tapi ku jabarkan ayatnya ini mendukung ini, ayatnya ini didukung oleh ini. Kalau kau sanggup, tolong kau jelaskan. Nggak sanggup dia menjelaskan. Nah, demikian tadi kamu Musmine. Dan mereka saling baku hantam ya, satu dengan yang lain. Dan si Edis ya hanya begitu-begitu saja. Tidak ada berikan argumentasi yang berarti ya, yang pada akhirnya debat kusir gitu. Kenapa?
Rudianes juga mengesis-gesis ya, yang dimana sama-sama ngarang, sebenarnya ngarang-ngarang sama-sama dikarang ya, keyakinan yang tidak tertulis di dalam kitab mereka. Nah, terus Edi sendiri membuat definisi tentang bagaimana menuhankan Tuhan, menuhankan ini cemana lah dianggapnya sesuatu yang dia pikirkan jelas itu penyesatan ya, penyesatan. Nah, kalau yang dikata menuhankan itu kan artinya mengibadahi ya. Nah, sekarang mengibadahi Yesus itu di mana perintahnya? Kan tidak ada ya. Beribadah kepada Yesus itu kan tidak ada. Sama sekali tidak ada. Makanya ketika Yesus itu bersoal jawab sama orang-orang yang hidup sezamannya, Yesus memerintahkan mengibadahi Allah ya, Tuhanlah satu-satunya. Bahkan ketika Yesus itu dicobai iblis pun ya, ketika di bukit yang tinggi itu juga Yesus berkata, "Nyalah engkau iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu saja." Ya, hanya kepada Dia, ya, hanya kepada Dia engkau berbakti. Nah, di sini ada penekanan, kalimat penekanan, hanya kepada Dia. Yesus tidak berkata hanya kepadaku, tapi hanya kepada Dia yang engkau berbakti ya, hanya kepada Dia engkau harus berbakti. Nah, di sini maka ketika Edis, Rudianes ini saling otot-ototan perihal masalah penyembahan, menuhankan, lalu definisi menuhankan itu menjadikan menjadikan sebuah ketaatan. Nah, ketaatan itu ketaatan yang bagaimana? Ketika seorang nabi ya, itu mesti memang harus diikuti. Ketika dia menyampaikan risalah, kita harus percaya dan harus mentaatinya. Berarti ketika Yesus sendiri berkata sebagaimana di dalam kitab mereka dikatakan, jikalau engkau ya menaatiku, kamu tidak sedang menaatiku, tapi sedang menaati Dia yang mengutus aku. Nah, lalu sibuk si Edis ini menyembah Muhammad, otaknya di mana? Mentaati atas perintah-perintah ya, atas perintah-perintah yang disampaikan, yang dari lisannya, risalah yang disampaikannya yang datang dari Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, karena memang para rasul dan para nabi itu adalah sesuatu perwakilan dari Allah, bukan, tapi tidak untuk diibadahi itu ya. Mentaati bukan berarti untuk mengibadahi. Berbeda ketika Allah itu memerintahkan beribadah kepadaku, maka manusia itu mesti beribadah hanya kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Ini otaknya di sini kan sengklek, otak rusak. Itu katanya apologet, katanya Islamologi tai kucing, hanya begitu-begitu. Itu penghujatan. Bahkan banyak Kristen sekarang menyadari bahasanya si Edis ini hanya menghujat saja itu. Baik, kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Berdosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.